Ada suatu pergesekan antara guru dan murid. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan gurunya Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Imam Ibnu Hajar mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai riwayat-riwayat hadis tentang Nabi Khidir. Kesimpulan beliau setelah presentasi adalah bahwa semua hadis mengenai Nabi Khidir itu ada, tapi mengenai hidupnya Nabi Khidir sampai saat ini itu belum ditemukan yang sahih. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Iraqi? Imam Al-Iraqi kemudian menggebrak meja, kira-kira ibaratnya seperti itu, lalu mengatakan, uskut, diam, jangan kamu katakan sama sekali bahwa Sayyidina Al-Khidir atau Khidir mati. Pertanyaannya, apakah kitab atau risalah yang ditulis oleh Ibnu Hajar setelah beliau meneliti tentang Sayyidina Al-Khidir alaihissalam? Az-Zahrun Nadir fi Halil Khidir, mengenai tentang Nabi Khidir alaihissalam. Orang Arab menyebutnya dengan Khidir atau Khadir. Kenapa disebut dengan Khidir atau Khadir? Karena Nabi Allah Khidir alaihissalam beliau membawa kedamaian yang disimbolkan dengan hijau. Maka Nabi dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, dimanapun Nabi Khidir duduk atau melewati, maka tempat itu pasti menghijau, pasti menjadi bercahaya dengan cahaya yang merupakan inti dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak saat itu, Al-Imam Ibnu Hajar tidak pernah lagi mengatakan Nabi Khidir mati, karena perkataan itu menyakiti orang-orang yang telah bertemu dengan ruhaniah Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Ternyata jauh hari sebelum Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang bergelar Al-Arif Billah Al-Ghaus fi zamanihi belum menulis kitab Lataiful Minan. Di kitab ini belum membahas salah satu persoalan yang menjadi iskaliyat, polemik antara Imam Ibnu Jauzi ahli hadis dengan para ahli qalbu di zamannya. Imam Ibnu Hajar sepertinya membaca hal ini juga. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Jika engkau mengatakan, maksudnya Ibnul Jauzi, bahwa semua umat, likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya, maka ajalnya mereka sudah lewat. Dijawab oleh Imam Ibnu Athaillah, bukankah iblis yang Allah telah rajam, Allah telah laknat, diizinkan untuk munzarin, minal munzarin, dia berdoa, bertawassul dengan sifat Allah, izzah Allah, lalu Allah panjangkan umurnya, minal munzarin. Apakah mustahil bagi Allah untuk memanjangkan hidup seorang nabi? Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan imam-imam yang lain itu sepakat mengatakan apa? Ijma'ul ummah, ijma'nya umat yang mana? Ulama ahli qalbu, bahwa Nabi Allah Khidir alaihissalam atau Khidir alaihissalatu wassalam, beliau hidup, tapi hidupnya berbeda dengan hidupnya kita. Beliau seperti yang terjadi pada Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam, beliau suka melakon, beliau suka menampilkan hal-hal yang bahkan Nabi Musa diuji cara melihatnya. Apakah Nabi Musa melihat dengan hukum normatif, hukum zahir, atau melihat dengan hukum basirah, hukum mata hati, kebeningan kolbu. Seperti Nabi Musa pun diuji. Beberapa kali beliau hampir gagal, tapi sampai kemudian Allah loloskan beliau. Apalagi kita. Dan di ayat tersebut di surah Al-Kahf tidak diceritakan mengenai apakah Nabi Khidir ini hidup sebelum Nabi Musa atau setelah Nabi Musa, atau lahir bersama dengan Nabi Musa. Tidak ada penjelasan begitu. Inilah sebab kenapa ulama ahli hadis sebagian berbeda pendapat, karena wajar. Ilmu hadis itu ilmu yang berkaitan dengan periwayatan sanad, sedangkan ilmunya ulama ahli kolbu berkaitan dengan kebeningan kolbu. Bukan berarti ahli hadis tidak mempunyai hati yang bening, tapi mereka mempunyai disiplin ilmu yang berbeda dengan ilmu ahli kolbu. Bagi ahli qulub, ulama ahli ruhani, bahwa sosok Nabi Khidir itu zahir dan tidak boleh diingkari. Namun bagi orang yang ingkar, apakah berefek kepada imannya? Tentu tidak, karena tidak ada dari rukun iman percaya bahwa Nabi Khidir hidup, tapi ini hanya masuk ke adab rohani. Lalu siapakah sosok Nabi Khidir alaihissalatu wassalam? Nabi Khidir alaihissalatu wassalam adalah Syekhul Anbiya, adalah guru para nabi selain Nabi Muhammad. Ketika di masa Nabi Musa, beliau menjadi guru Nabi Musa. Namun karena Nabi Muhammad mengatakan, La nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelahku, maka dengan meninggalnya nabi, kepangkatan beliau sebagai seorang nabi itu terbenam dengan terbenamnya Rasulullah dikuburkan di kuburan tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Tetapi kewalian rohani beliau, ma'rifatullah beliau dalam kolbunya tidaklah diturunkan. Ini hanya masalah jabatannya. Setelah beliau menjadi gurunya para nabi selain Nabi Muhammad, lalu hidup setelah Nabi Muhammad, pangkat beliau disebut dengan Syekhul Awliya, gurunya para wali. Maka tidak ada satu wali-wali yang khawas, karena wali ini dibagi dua. Ada wali yang umum, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa,
orang-orang yang secara zahir terjaga, tapi ada wali yang khawas. Mereka menyimpan dalam kalbunya cahaya-cahaya keilmuan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini Allah berikan izin bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Mereka ini diberi tugas kewalian. Siapa yang membimbing mereka? Itulah Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Al-Habib Zain bin Smith mempunyai kitab Bahjatut Talibin. Beliau masih hidup. Beliau salah satu pemimpin dari Rabithah Alawiyah, salah satu lembaga yang menjaga kebeningan nasab para sahadah Alawiyah, para keturunan Rasulullah SAW. Dalam kitab Bahjatut Talibin, beliau menulis ungkapan syair para ulama terdahulu yang sudah menjadi kesepakatan bahwa nama Nabiullah Khidir adalah Balia ibn Mulkan. Orang yang mengenal namanya saja, jika dia percaya dengan sosok ini, insya Allah, Allah akan bimbing dia untuk husnul khatimah. Apa rahasianya? Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwa tasdiq ulumina wilayatun sughra, membenarkan ilmu kami ini, ilmu qalbu, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul ruh, adalah bagian dari kewalian yang minor, kewalian yang kecil. Percaya saja, kita hafalkan namanya, kita percaya bahwa ia ada. Insya Allah kita termasuk barisan wali-wali, meskipun wali-wali yang minor. Sahabat dimulakan Allah, terlepas dari perdebatan di luar sana, hal ini sangat zahir, sangat nyata, dan menjadi kesepakatan ulama-ulama al-arifuna billah yang mengenal Allah SWT. Maka jangan ragu mengenai hidupnya Nabi Khidir, tasdiklah, percayalah masalah itu. Insya Allah kita termasuk barisan orang-orang yang akan diberi bantuan dan ajaran keilmuan oleh orang-orang yang berguru kepadanya. Yang meyakini Nabi Khidir hidup, maka otomatis akan meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih mengajar para wali. Saya sering menyebut Nabi Khidir itu Syekhul Anbiya wal Auliya, gurunya para nabi selain Nabi Muhammad, gurunya para wali. Lalu kalau orang nggak meyakini beliau ada, ya sudah, selesai masalah. Kita kan nggak maksain juga ya, karena tidak ada kewajiban di dalam Islam meyakini bahwa Nabi Khidir ini masih ada, nggak ada kewajiban. Jadi kalau ada di luar sana orang nggak percaya Nabi Khidir ada, nggak apa-apa. Atau ada yang memperdebatkan Nabi Khidir ini Nabi atau Rasul. Di Quran kan nggak disebutin juga, cuma disebut karena Abdun min ibadina. Tapi kalau Abdun min ibadina, kalau Abdun ya di zaman itu ya pasti seorang Nabi, karena Rasulullah disebut Abdun juga di dalam Al-Quran. Itu gelar tertinggi sebenarnya, gelar-gelar yang luar biasa. Jadi kalau saya, keyakinan saya mengikuti berkiblat kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menukil dalam jilid pertama, kemudian juga Imam Abu Thalib Al-Makki, Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, Abu Thalib Al-Makki juga di jilid pertama, Qutul Qulub. Ini ulama ahli sunnah semua. Begitu juga Imam Abul Hasan Syadzili, Imam Al-Mursi, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Imam Subki, banyak sekali. Imam-imam ini menegaskan bahwa Nabi Khidir itu masih wujud sampai sekarang karena keberkahan meminum ma'ul hayah. Lalu apa yang tugas beliau? Mengajari para wali secara personal. Tugasnya person, jadi satu orang yang akan menjadi wali-wali besar, wali-wali yang disebut rijalullah, ahlullah, keluarganya, kekasih-kekasihnya Allah. Apa yang diajarkan? Sebagaimana dulu mengajarkan Nabi Musa tentang ma'rifatul af'al, ma'rifatul al-asma, mengajarkan pengenalan tentang Allah. Maka sama Nabi Khidir nanti akan mengajarkan itu. Apakah kemudian ini menunjukkan syariat Nabi Muhammad sudah belum sempurna? Bukan, itu lain cerita. Kalau ada seorang guru mengajar, itu bukan berarti syariat Nabi kita itu belum sempurna. Sama kayak guru-guru biasa. Kalau saya ngajar, bukan berarti syariat Nabi kita belum sempurna, lalu saya perlu mengajar. Ada hal-hal yang perlu saya jelaskan, ada hal-hal yang Ustadz Mullah Sadra yang menjelaskannya. Ini pembagian tugas saja, tugas beliau dalam ilmu ma'rifat. Oh Ustadz, kan ayatnya jelas, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan. Betul, agama sudah sempurna. Tapi yang mengajarkan kesempurnaan itu berlanjut terus. Lalu siapa yang jadi muridnya? Tentu yang pasti yang jadi muridnya orang-orang yang percaya wujud beliau ada, dan orang-orang yang mampu berkomunikasi secara rohani dengan beliau. Nabi Musa itu bisa berkomunikasi dengan beliau setelah melewati perjalanan yang panjang. Khodamnya beliau namanya kan Yusha. Itu diberi isyarat, tar ciri-ciri. Tar kamu pegang ikannya. Kalau ikannya hilang nanti kita balik situ. Ternyata dia lupa kalau
ikannya hilang. Diingat-ingat hilangnya di mana. Ternyata nggak jauh dari situ Nabi Khidir ada. Apa hubungannya ikan dengan Nabi Khidir? Ternyata ada isyarat. Maka Nabi Khidir itu kalau boleh saya sebut Nabi yang penuh dengan simbol, Nabi yang sangat misterius, yang hanya orang-orang yang jeli, hanya orang-orang yang mempunyai kehalusan kolbu, ketajaman mata batin menangkap kehadiran beliau. Kira-kira begitu. Jadi siapa muridnya? Siapa saja yang percaya beliau ada dan mempunyai ketajaman kolbu. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab.